Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan. Hari ini hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Ini banyak sekali yang harus kita bacain buat Anda semua. Seperti biasa saya nggak sendirian, jadi saya yang bacanya nggak terlalu banyak. Nanti saya serahkan semuanya pada Mbak Agi saja. Saya Herssu Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Nah, kan seneng Apa kan Mbak Agi? kabar? Udah seneng kan saya suruh bacain banyak-banyak, seneng kok udah. Oke, Mbak Agi, Ya, apa nih yang kita mau omongin terlalu banyak soalnya PR selama apa akhir pekan kemarin ya? ya. Ya, betul sekali Mas Ersu. Dari sepanjang pekan lalu sampai dengan akhir pekan, kita lebih membicarakan soal carut-marut tentang ijazah palsu, siapa aja yang ada di baliknya, perkembangannya day by day, Hmm. juga Jokowi yang menghilang sekarang sudah muncul lagi. Hmm. Wah, Mas Ersu langsung, wah ada apa nih kalau dia sudah mulai muncul lagi? Ya, karena Ya, soalnya kan liburan batas sekolah. liburnya udah selesai kan, Mbak. Masa nggak muncul juga nanti? Ya. Iya betul. Jadi ya inilah situasi sekarang yang paling ramai Mas Ersu dan mengejutkan yaitu keputusan adanya keluarnya keputusan menteri dari Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon. Mm-mm. Begitu. Itu sedang ramai banget Mas Apa tuh? Ersu. Keputusan apa tuh? Keputusan untuk menjadikan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Nah, 17 Oktober kan hari lahirnya Pak Prabowo kan ya? Iya betul. Oke, oke, oke. Tapi Betul. nanti dulu itu hanya semata-mata Hari Kebudayaan Nasional itu karena lahirnya Pak Prabowo atau ada reason lain yang tapi pas dengan tanggal 17 atau dicari-cari supaya tanggal pas 17 itu gimana ceritanya itu? Nah, itu yang kemudian dicari, tidak Hmm. hanya oleh kita, kan kita langsung apa ya alasannya? Iya, iya dong. Sebuah keputusan, iya, sebuah keputusan seperti misalnya ini dianugerahi bintang apa, atau Hmm. dijadikan sebagai, diangkat sebagai pahlawan nasional, itu kan keputusan itu tidak yang mak bedunduk, sekonyong-konyong begitu kan, ada begitu, selalu ada pertimbangannya, Iya. alasannya, dan Hmm. sebagainya, Mas Herssu, dan Hmm. itu tidak kita temukan. Saya Hmm. cari di media-media mana pernyataan dari Fadlizon sendiri atau kemudian berdasarkan surat yang dikeluarkan. Ini kalau saya lihat coba ya, saya zoom in sebelum. Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 162 garing M garing 2025. Kemudian di sini ada bahwa kebudayaan merupakan bagian dari bla bla gitu, itu tidak menyinggung tentang Hmm. dasar pertimbangannya ya, Hmm. bahwa kekayaan warisan budaya Indonesia tidak ada juga, dan mengapa ada hari istimewa apa tanggal 17 itu, Hmm. Hmm. seperti kemudian bahwa pengakuan secara nasional, bahwa berdasarkan pertimbangan apa dan sebagainya, kita langsung jam aja, langsung lompat saja, kemudian sampai ke halaman 3, Hmm. yaitu bahwa ke satu, menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, kedua, Hari Kebudayaan bukan merupakan hari libur, dan kemudian ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Juli 2025, tertanda Fadlizon. Aduh, ini Sudah, apa jadi ya? ya Ya ini. nggak ada secara Nah, spesifik. ini nih bahaya ini ya. Ini saya mesti declare Fadlizon ini sahabat lama saya. Ya, bagi Mhm. sejak zaman masih dulu lah, sejak dia belum belum di DPR dan sebagainya, jadi masih aktivis sahabat saya sampai sekarang kan dia jadi menteri juga kita masih bisa masih bersahabat. Saya ngomong begitu karena kita masih bisa terus berkomunikasi lewat WhatsApp dan sebagainya. Saya kira bro, Anda mesti jelaskan ini, jangan kemudian ini saya baca-baca di media sosial Anda disebut penjilat ini terhadap Pak Prabowo. Nggak enak kan kalau kita punya teman disebut penjilat karena eh, jujur track record Fadlizon itu harus diakui Mbak ya sejak awal dulu apalagi waktu dia di DPR dulu duet sama Fahri Hamzah. Nah soal Fahri Hamzah nanti mesti kita bahas juga ini sahabat saya juga soal soal dia masuk paket termasuk yang apa wamen komisaris juga. Nanti kita mesti bahas ngomongin kita kita mesti pisahkan ya perhubungan antara persahabatan dengan kita sebagai kontrol sosial ya. Jadi jangan hanya orang yang bukan teman kemudian kita nggak kontrol yang bukan teman yang kita kontrol terus, tapi kalau teman kita biarkan, nggak boleh terjadi itu. Jadi ini semangatnya dalam hal apa semangatnya seperti itu ya terhadap teman-teman ini itu. Dan ini penting kita ingatkan karena dalam posisi Fadlizon misalnya penulisan sejarah kemarin yang soal Ya. perdebatan antara adanya perusahaan massal dan itu ya Mhm. itu saya sepakat dengan Fadlizon ya karena kalau terminologi
massal itu kan kemudian ada tentu ada syarat-syaratnya TSM segala macam itu ya Mbak ya, terstruktur, Iya, sistematis, masif dan itu sebagainya, sudah direncanakan sebelumnya. direncanakan Oh, sebelumnya dan ada sebagainya. polanya, Ya, betul. bahwa kemudian ada terjadi pemerkosaan, yes. Nah, kita harus akui ya Mbak Agi ya, Mm-mm. bahwa ada Betul. yang pemerkosaan nggak benar juga kalau kita menolak tidak ada pemerkosaan pada pada peristiwa Mei itu. Tapi apakah kemudian itu masuk terminologi massal? Saya kira itu kita juga nggak sepakat karena banyak sekali kan kemudian kasus yang ternyata banyak semua kita mesti sebut saja banyak etnis Cina yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan imigrasi, mendapatkan apa namanya, asilum Suaka, apa, suaka ya, suaka. suaka Mhm. di Amerika. Dan kan kemudian terakhir FBI melakukan laporan, melakukan operasi-operasi yang namanya Operasi Jakarta ya, sandinya waktu itu ya Operasi Mhm. Jakarta. Dan banyak sekali ternyata mereka ini hanya menjelek-jelekan Indonesia di sana dengan alasan untuk mendapatkan tadi itu suaka Suaka. di Amerika, dan Mhm. mereka kemudian mau dikembalikan ke Indonesia ya orang-orang ini banyak Mbak ya. Di saya tidak tahu akhirnya mereka bisa masuk lagi ke Indonesia atau tidak ya. Mm, Karena pada waktu itu memang saya membaca dalam bahasa Inggris maupun laporannya oleh mm, wartawan yang ada di Indonesia begitu ya. Saya membaca juga laporan dari Pak Slamet Ginting begitu, mm, laporan investigasi begitu dan dia sempat dihujat betul waktu itu gitu. mm, mm. Karena memang ada korban pemerkosaan itu Oh yang iya. kemudian dia berani speak up, ada yang meninggal apa dan sebagainya gitu. Itu harus diakui fakta itu terjadi. Tapi Mm, soal massal, massal itu kan pasti ada ketentuannya. mm, Seperti halnya pelanggaran HAM. Betul itu pelanggaran HAM, tapi apakah berat atau tidak? Itu mm, sempat ketika itu Pak Mahfud MD ketika mengatakan bahwa tragedi ini itu bukan pelanggaran HAM berat. Itu kan juga dihujat gitu. Padahal pelanggaran HAM yang berat itu memang ada klausulnya baik secara nasional maupun internasional. Yang nasional mengadaptasi apa yang terjadi di internasional klausul-klausul itu begitu kan Mas Hersu. mm, Begitu juga dengan tragedi pemerkosaan ini mungkin by number, by daerah, terus kemudian apa kalau seandainya sudah TSM terstruktur seperti mm. itu kan memang berarti ada apa Ya namanya by design, ya by design. ya by design sebelumnya kemudian ada otaknya gitu kan, Mm, ada mm, otaknya, ada dalangnya apa dan sebagainya. Mungkin bisa saja sampai sekarang dituduh itu ada dalangnya. Nah, itu yang harus dibuktikan gitu dan mm, mm, berjuangnya di situ, membuktikan bahwa itu massal gitu. Tapi ketika sekarang belum terbukti, mungkin ya memang kalau saya sih melihat kenyataannya memang ada sekelompok orang yang kemudian mm, menggunakan itu di Amerika, mereka berangkat ke Amerika, mereka bahkan diterima oleh penduduk yang kemudian mereka berada di suatu tempat di sana karena kasihan. mm. Tragedi ini kan mendunia, tragedi yang Ya, ya. 98 itu. Mm, Kemudian di sana mereka diterima, mereka apa menceritakan keburukan-keburukan tentang Indonesia, bagaimana mereka mm, menjadi rasial, apa namanya hal-hal yang rasial yang terjadi di Indonesia, mm, mereka dianaktirikan. Padahal kita tahu ya, mm. 1% orang Indonesia yang terkaya dan sebagainya. Iya. Kalau dianaktirikan, mereka nggak akan jadi oligarki, mereka tidak Bahkan akan dalam jadi prakteknya kan. banyak loh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh 1% orang Indonesia itu malah menganaktirikan pribumi loh, ke karirnya dan Mengaktifkan sebagainya. pribadi dan kita sangat-sangat tahu itu. Saya pernah Itu, mengalami ya. diskriminasi itu bagaimana Anda pernah gaji ngalamin ya, Mbak ya? dibedakan. Iya, ya. Mengalaminya, Mm, bagaimana gaji dibedakan, padahal sama-sama satu satu level begitu Mas mm, Hersu. mm, mm, Jadi antara yang dilihat secara fisik dan memang kita pribumi itu dibedakan gajinya karena yang memiliki memang para taipan itu. mm, Jadi ketika itu kita kembali yang soal Amerika saya membaca juga akhirnya mereka curiga begitu. mm, mm, Harus ada untuk pembelian kewarganegaraan itu kan harus ada perbandingan, tidak hanya cover one side seperti itu. Mereka kemudian dilakukan penyelidikan ke Indonesia, FBI ke Indonesia, entah dari bagian imigrasi atau apa begitu ya yang menangani itu ke Indonesia dan mereka mewawancarai. mm, Kalau yang saya baca, mereka mewawancarai, mm, mereka datang ke daerah-daerah tempat asal mereka tadinya, dan mereka dalam hal itu mereka memutuskan mungkin karena tidak menemukan soal massal itu tadi mm, dan terjadi banyak sekali kebohongan dalam pernyataannya ke sekelompok orang itu begitu kita mm, tidak menunjuk kepada semuanya ya sekelompok orang itu yang berusaha mendapatkan kewarganegaraan Amerika tapi itu cukup banyak jumlahnya dan ya. akhirnya dari Amerika memutuskan mereka harus dipulangkan karena Dideportasi ternyata ya. dideportasi. Nah, ketika itu terjadi kebingungan, saya sampai situ saja gitu mengikutinya terjadi kebingungan, apakah mereka masih diterima di Indonesia sementara Indonesia sudah dijelek-jelekan sedemikian rupa, Mm, begitu, ataukah kemudian harus mencari negara lain gitu. mm, mm. Ya, oke.
Bro, dalam soalnya Bro Fadli ini, dalam soal itu saya kira kalau terminologi yang Anda maksud itu bahwa massal, dan kemudian Anda tetap mengakui ada pemerkosaan, saya kira kita dalam posisi yang sama ya dalam soal ini ya, Mbak Agi ya. Dan ini pasti Ya. bukan, ini banyak akan banyak mengundang kecaman, tapi saya kira kita mesti fair semacam itu ya. Jadi nggak boleh terlalu Iya. apa kemudian melodramatis dan kemudian menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Tapi kita juga tidak bisa menafikan ada perlakuan-perlakuan semacam itu terjadi dan memang mayoritas yang menjadi korban adalah etnis Cina. Itu yes, ya kita mesti Betul. akui gitu. Nah, tapi kalau soal yang ini saya nggak paham. Makanya saya tadi tanya pada Anda, apakah itu dikait-kaitkan dengan ulang tahunnya Pak Prabowo yang tanggal 17 Oktober. Nah, kalau itu betul motivasinya semacam itu ya menurut saya itu nggak tepat ini langkah semacam ini. Nggak bagus lah ya Iya. praktek-praktek semacam ini kalau benar seperti itu. Betul. Kalau tidak dikaitkan dengan ulang tahun Pak Prabowo, dikaitkan dengan apa lagi? Apakah dikaitkan dengan hari pasta nasionalnya orang-orang Itali, apa namanya, Nah, warga Itali, yang kenapa? Kan tanggal tanggal 17 itu sebagai oh, itu hari pasta budaya itu. nasional? Itu ada Iya, budaya itu berarti unsur iya, budaya itu kan. masuk ke dalam budaya, cuman bukan budaya kita begitu Mas Heru, Hmm. budaya kuliner apa dan sebagainya. Terus kemudian kalau saya lihat ya, saya ini searching sengaja ya. Hmm. Ternyata 17 Agustus adalah hari ulang tahun Tu- Korpaskas, ini Korps tujuh- Pasukan Kas TNI 17 AU. Agustus atau 17 Oktober? Maaf, 17 Oktober, mohon maaf. Ya. 17 Oktober gitu. Terus iya ngomong-ngomong ini udah mau 17 Agustus Mas Heru. Kita 17 Agustusan di mana nih? Apakah di IKN Hmm. ataukah di Jakarta? Jakarta. Masih di Jakarta saya. Kalaupun diputuskan Ya, di IKN pasti, pun. pasti. Betul. Walaupun pada tahun yang lalu itu kan keduanya baik Jokowi maupun Prabowo berharap tahun depan Ya. kita akan Tapi 17 ibu kota Agustus. masih di Jakarta sekarang, masih daerah khusus ibu kota. Betul. Iya. Ya dulu juga ibu kota masih Jakarta, tapi udah 17 Ah, Agustusan di sana. ya, ya, ya. Oke, kita melihat ini 17 Oktober itu hari ulang tahun Korps Pasukan Kas TNI AURI ya. Terus Hmm. apa lagi sih? Oh, Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan. Ada Hmm. tuh Mas Hersu, itu 17 cuman itu internasional ya, Child Poverty Day. Itu Hmm. Child Poverty Day atau Hari Kemiskinan Anak. Hmm. Juga disebut sebagai Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan yang diperingati 17 Oktober. Kemudian ada lagi World Trauma Day. Waduh, Hmm. ini kok jadi Hari Kebudayaan dan tanggal 17 Hmm. Oktobernya Pak Prabowo jadi Hmm. ternyata World Trauma Day, yaitu Hari Trauma Sedunia diperingati tanggal 17 Oktober setiap tahunnya untuk penekanan pada penyelamatan nyawa dan cara menangani kasus trauma darurat, bla bla begitulah ada penjelasannya. Jadi banyak sih yang lain ya. Kita seperti misalnya ada Hari Pramuka, begitu kan? Tapi ada dasarnya begitu. Terus kemudian Hari Koperasi, begitu ya. Ada dasarnya juga Hari Koperasi bertepatan kalau tidak salah dengan hari lahirnya Bung Hatta ya, karena Hmm. dia sebagai bapak koperasi. Terus jadi memang dalam pertimbangannya biasanya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, Mas Hersu. Jadi dalam hal ini kita masih belum menemukan Hmm. Ya, pertimbangan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon ini. Cuman coba ya kita lihat reaksi dari netizen. ya, Ini ya, ya. rame betul ya. Ini coba yang lucu-lucu saja lah ya. Ada yang mengatakan begini, mabuk kekuasaan. Fadlizon nggak sekalian hari lahir kucing Prabowo sebagai hari kepedulian hewan. Wah, Bobby, Hmm. nggak ada hubungannya dengan budaya Fadlizon gitu sambil ngetek Fadlizon gitu ya. Apakah ini strategi penjilat biar jabatan aman? Hmm. Kenapa semuanya suka jadi penji gitu maksudnya penjilat? Ada juga mengatakan, wow, ultah neneknya sekalian jadikan hari lansia. Hmm. Saking udah Hmm. udah herannya gitu ya. Terus kemudian ora mutu belas gitu, nggak mutu gitu. Hmm. Dikit lagi Konoha bubar. Ada lagi yang mengawak. eh, Lawak Fadlizon, anggaran negara cuma buat lucu-lucuan. Fokus dengan pemerintah buat tarik investor yang buka lapangan kerja buat rakyatnya. Iya, fokus kepada itu. Karena kebudayaan ini kan bekerja samanya bisa dengan pariwisata dan sebagainya. Fokus dengan itu untuk menarik investor. Kalau investor sudah ada, kemudian tentu saja investor itu akan membuat proyek dan kemudian membuka lapangan kerja. Fokusnya harusnya ke situ gitu. Kemudian mengatakan, prajurit Konoha memang asli, jago jilat menjilat. Buruk sangka, namanya suuzon. Baik sangka, husnudzon. Asal mangap, fadlizon. Ini lucu banget. Ini mereka bisa zonnya itu dipakai Bang Fadlizon nih jadinya. Ngeri banget deh dia mengatakan itu. Wow. Nah, ada yang gini juga.
Zaman SBY ada Ruhut Sitompul, zaman Jokowi ada Ngabalin, dan sekarang zaman Prabowo ada Fadlizon. Ah, sedih ya sebenarnya. Kedubrak, haus validasi banget. Emang dia pahlawan apa? Malah dia itu pengacak-acak konstitusi dengan mengangkut Gibran jadi wakilnya. Ya, banyak sisi yang kemudian tergali akibat dari keputusan Fadlizon ini. Cuman kalau saya melihat ini orang luar ya, saya sebagai orang luar melihatnya, Fadlizon ini kan orang yang sangat sangat dekat dengan Prabowo ya, Mas Hersu. Prabowo senang dengan orang pintar dan Fadlizon ini pintar. Dia jurusan sastra Rusia kalau tidak salah ya, Mas Hersu. Ya. Dia ini juga eh, orang mengenalnya sebagai orang yang mencintai budaya memang. Bahkan dia memiliki koleksi yang sudah seperti museum gitu. Berbagai apa namanya seperti misalnya keris misalnya apa yang dari mana dari Wayang dan apa sebagainya ya. wayang tuh yang berhubungan dengan kebudayaan deh. Pokoknya dia punya dan dia tahu satu persatu resit sejarahnya begitu. Jadi memang dia orang yang cocok banget Concern, sebetulnya. ya, concern Jadi terhadap soal itu ya. betul, dan dia concern terhadap sejarah. Jadi bahkan detil dia, bahkan dia membuat buku begitu kan. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu begitu Gerindra ini butuh dana, Gerindra ini harus menjadi besar, tidak hanya butuh satu orang pintar dan sebagainya, banyak orang kemudian masuk. Yang kemudian juga ya kita tahu ada yang masuk itu kan pasti membawa dana, membawa uang untuk membesarkan Gerindra. Kita sebagai orang luar melihatnya Fadlizon memang tidak menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Prabowo akhirnya. Kita tahu ada Dasko, kita tahu ada apa namanya dulunya ada Sandiaga begitu, yang kemudian belakangan ini misalnya Teddy walaupun usianya masih sangat muda kita tahu Teddy ini menguasai psikologinya Prabowo Mm-mm. sehingga dia bisa sangat dekat. Jadi kita melihat memang Fadlizon kemudian dalam hal Ya, ini keluar dari inner circle ya. keluar dari masih menjadi orang yang dekat gitu karena orang dari sejak masa lalu Pak Prabowo sebelum ke Yordan apa dan sebagainya dia membentuk apa partai ya kalau nggak salah dulu sama Pak Yusril yang kemudian dia malah ditendang dari partai itu ya karena ada masalah apa di Partai Bulan Bintang kalau tidak salah gitu. Ya berbagai hal lah dia mengenyam semua kejadian politik dan dia jadi Dan dia ya, paham. dan di Ya sekarang DPR ya, di DPR eranya Pak Jokowi ketika Pak Prabowo belum masuk di pemerintahan kan terkenal duet dua F itu. Fahri dan Fadli yang menjadi dinamisator di DPR pada waktu itu ya. betul. Kelihatannya kalau nggak Mhm. ada lu berdua nggak akan rame itu DPR itu kan gitu. Iya, nggak gaduh, tapi gaduhnya gaduh seru, gaduh pinter gitu. Tapi sekarang kita melihat duo ini menjadi duo hujatan, duo bully gitu ya, terutama ya itu tadi karena memang sudah betul-betul menjadi aktor politik kan. Nah, sebetulnya Fadlizon kemarin yang dengan apa berbagai kontroversinya begitu Mas Hersu dengan yang soal penulisan ulang sejarah, ada beberapa misalnya tidak akan memasukkan istilah Orde Lama lagi ke dalamnya antara lain salah satunya adalah karena itu memang istilah tidak dipakai untuk Orde Lama sendiri tidak menyebut dirinya Orde Lama, tapi kemudian ketika ada Orde Baru dan sebagainya kemudian ada istilah itu. Ya tentu saja semua yang di luar negeri juga begitu. Mereka tidak akan menyebut dirinya itu kan sebutan setelah itu berlalu begitu ya. Misalnya terjadi genosida, terjadi perang di Serbia, di Bosnia apa dan sebagainya, ketika berlangsung mereka nggak akan menyebut dirinya sebagai sebutan tertentu, tapi sesudah terjadi kan kemudian orang yang sesudahnya yang menuliskan Ya, sejarah ya. menyebutkan itu untuk membuat sesuatu yang dipahami bersama harus ada istilah tertentu begitu. Nah, itu sudah menjadi kontroversi juga. Nah, kalau sekarang betul-betul meledak ini Mas Erso dan dianggap sebagai jilatan, itu sangat disayangkan. Padahal saya menyukai betul suara Fadlizon dan juga putrinya gitu ya, sudah menyanyi itu saya ulang-ulang Mas Erso di Oh, YouTube-nya enak ya gitu. suaranya ya. Indah sekali suaranya gitu suara Hmm. apa ya? Karena saya tidak tahu ini jenis suara apa, tapi Serius saya. eh, nu- ya seriosa yang jelas seriosa itu. Oke. Oke, kita tinggalkan Fadlizon. Terus kita pindah ke mana? Kita mungkin soal ini yang masih ramai betul ya. Ini adalah soal apa namanya 30 wakil menteri itu betul-betul dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi setelah keluarnya data Hanya Mas wakil Hersu. menteri atau termasuk juga wakil kepala badan masuk di situ?
hanya 30 itu hanya wakil menteri, belum wakil kepala badan dan juga wakil Banyak apalah. wakil kepala badan juga banyak yang masuk kan Pak sebenarnya kan. Hmm. Banyak sebetulnya, cuman itu tidak dimasukkan ke dalam yang daftar 30 wamen ini, Mas Hersu. Oh, Mungkin mereka karena lupa ya orang kalau bawa badan itu sama dengan menteri sebenarnya ya. ya, di eranya Pak Prabowo yang namanya badan, kan banyak badan loh, itu Hmm. setingkat dengan menteri. Hmm. Hanya kalau yang saya rasa kalau tidak salah mereka tidak mendapat pensiun atau apa begitu ya, saya lupa. Atau utusan khusus yang tidak mendapatkan pensiun gitu. Kalau menteri kan memang sudah ada aturannya tuh, ada undang-undangnya, mereka mendapat apa, sangon apalah dan sebagainya begitu. Nah, ini nggak masuk loh. Kalau dimasukkan jauh lebih banyak lagi, Mas Herso. Belum relawan-relawan masukin. Kan kayak Itu seperti belum. dan kemarin Mhm. kan masuk misalnya nama Denny JA kan yang dia juga tidak punya Mhm. tadi itu Mhm. malah presiden komisaris terus Kodari itu kan wakil kepala KSP itu kan juga sebenarnya sama dengan level itu juga kan sama aja kan Mbak sebenarnya ya. Betul. Ya, jadi itu sampai sekarang masih jadi pembicaraan walaupun itu terjadinya pada pekan lalu ya Mas Hersu. Yang apa yang dikatakan oleh anggota Komisi 6 Mufti Anam itu dari PDIP tentang 30 orang wamen ini yang nyambi jadi komisaris. Orang jadi komisaris itu kan sebuah pekerjaan yang tidak main-main apalagi kalau di BUMN dengan gaji minimal ratusan juta dan bahkan sampai miliaran begitu. Nah, tapi ini disebutnya sebagai nyambi karena sebetulnya mereka sebagai wamen ini kan nggak main-main juga di dalam posisinya sebagai wamen. Coba Kalau misalnya kalau jam ngambil sebagai buzzer main-main nggak tuh? Bahkan banyak juga yang jadi buzzer. iya ini catatan kalau seandainya jumlah buzzer itu juga apa ditambahkan ke dalam komposisi Iya. 30 itu wah luar biasa. Ini udah Banyak mungkin sekali. udah banyak sekali Mas Hersu dan mereka kan kita lihat juga tidak kompeten atau linear dengan Sama pendidikannya sekali gitu tidak. kan. Ya, sama sekali tidak. Betul. Ya. Iya, dan apalagi kalau wamen yang pekerjaannya saat ini sangat-sangat hektik begitu. Saya membayangkan orang sebagai wakil Menteri Ketenagakerjaan seperti Immanuel Hmm. Ebenezer yang dulu suka kita anggap juga sebagai buzzer dan dia juga relawan dari Jokowi Mania ya, Joman ya. Dan dia sekarang juga menjadi wamen juga. Saya lupa wamennya di mana tuh. Tapi Wamenaker. apa sebagai komisaris BUMN juga begitu. Itu bagaimana mau bisa menangani atau membagi waktunya sebagai Wamenaker seorang berat banget loh dalam situ dan itu kontras karena anak Mas Ersu. Wamenaker kan ini menangani banyak sekali orang kehilangan pekerjaan kan gitu ya. Nah, Betul. itu yang disebut oleh Muti Anan kan justru orang banyak sekali pengangguran tapi sekarang justru malah para wakil menteri kerangkap jabatan kan itu yang dipersoalkan oleh anggota DPR. Itu yang dipersoalkan, betul. Mereka rangkap jabatan dan kemudian seperti eh, apa ya, seperti dalam tanda kutip makan gaji buta gitu. Hmm. Karena memang mereka sudah hetik di pekerjaan utamanya, di main jobnya itu di kementerian. Yang dihadapi nggak main-main, ribuan orang di PHK, setiap bulan selalu ada PHK, kolaps begitu kan, Hmm. industri. Kalau saya melihat di jalan-jalan, itu salah satu tolak ukurnya. Bagaimana papan-papan billboard itu kosong, Mas Hersu. Yang papan billboard itu yang biasanya berisi iklan-iklan dari ini dari perusahaan-perusahaan begitu ya, iklan komersil, kecuali pada saat pilkada atau pilpres itu kan isinya kan para tokoh gitu, para calon-calon. Tapi kalau saat ini kan tidak, dan biasanya itu memang dipakai sebagai iklan komersil yang ada di ujung tol, di tengah tol, pada Hmm. kosong Mas Hersu. Jadi kemarin saya melihat ketika saya lewat di apa Bekasi Timur, kalau tidak salah ya, di ujungnya itu ada 4 billboard yang besar-besar yang kalau melihat lokasinya sangat strategis, ribuan kendaraan akan melewati lokasi tersebut setiap hari, begitu salah satu jalan utama di Bekasi saya rasa itu dari 4 billboard yang besar hanya satu yang terisi, yang tiganya available available tulisannya. Dan saya lihat di tol juga begitu menandakan memang ekonomi sedang sulit. Biaya iklan seperti itu kan besar sekali begitu. Jadi ada lagi Mas Sersiu itu yang memang kemudian menjadi pembicaraan ya. Kalau saya lihat ini salah satunya di pikiran rakyat, tapi saya lihat di media semuanya dan kemudian di media-media sosial orang marah gitu. Jadi ini ada anggota Komisi 9 dari fraksi PKB yaitu Zainul Munasikin. Sebelumnya saya juga belum pernah apa namanya membaca tentang sepak terjang orang ini begitu anggota DPR ini. Tapi ini yang pernyataan dia yang membuat orang marah itu adalah bahwa kemungkinan
banyak lapangan pekerjaan, dia mengatakan demikian, banyak lapangan pekerjaan, tapi kemungkinan SDM yang kita itu tidak kompeten begitu. Jadi orang tidak kompeten terhadap pekerjaan yang ditawarkan. Ini yang membuat orang marah begitu. Kan Hmm. apakah anggota DPR ini tidak melihat data-data yang keluar belakangan ini, setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini. Hmm. Bahkan sebetulnya sudah terjadi sejak 2 tahun, 3 tahun terakhir begitu. Hmm. Hmm. Jadi coba kita baca datanya ya. Saya lihat ini dari yang dirangkum oleh Pikiran Rakyat. Dia mengatakan, jangan-jangan memang kita ini nggak siap SDM yang kompeten. Lowongan kerja banyak, tapi nggak keserap karena standar SDM kita ini nggak kompeten untuk bisa mengisi lowongan itu. Begitu. Ini rupanya dia diwawancara ketika sedang berada di kantornya di DPP PKB. Kemudian, padahal kalau kita melihat data terbaru itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 ini sudah mencapai 7,28 juta orang. Hmm. Itu pengangguran yang didata secara resmi ya. Yang tidak resminya pasti jauh lebih banyak Hmm. atau sekitar 4,76% dari total angkatan pekerja itu nganggur. Rinciannya pengangguran didominasi oleh lulusan pendidikan dasar hingga menengah. Kan kita banyak sekali yang drop out, yang tidak sekolah apa dan PHK begitu. Nah, coba kita lihat sebanyak 2,42 juta pengangguran berasal dari lulusan SD dan SMP. Hmm. Kemudian diikuti oleh 2,03 juta lulusan SMA Hmm. dan 1,62 juta dari lulusan SMK. Seharusnya SMK ini kan memang didesain untuk lulusannya itu udah langsung serp 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 langsung diterima bekerja Ya, di ya. jurusan masing-masing Mas Hersu Hmm. begitu. Tapi ini kenyataannya tidak. Sementara lulusan perguruan perguruan tinggi ini S1 dan diploma tidak sedikit yaitu yang belum terserap pasar kerja yaitu 1,01 juta. Hmm. Jadi ada 1,01 juta anak-anak kita ini dengan kualifikasi pendidikan tinggi ini tidak terserap. Itu berasal dari universitas dan 177 ribu dari jenjang diploma. Hmm. Ini yang sarjana saja 1,01, yang diploma itu ada Hmm. 177 ribu. Sementara itu berdasarkan data dari BPS per kuartal pertama tahun 2025 dari total 145,77 Hmm. penduduk yang bekerja di Indonesia, mayoritas atau sekitar 56,57% bekerja di sektor informal. Hmm. Jadi tukang nasi goreng, jadi mereka jadi pengusaha barang-barang bekas atau pemulung, begitu kerja di rumah tangga sebagai ART dan sebagainya. Sementara itu hanya 38,67% yang tercatat bekerja di sektor formal. Jadi artinya memang mereka mencari pekerjaan sendiri, bukan disediakan oleh Ya. oleh pemerintah begitu. Bagaimana bisa seorang anggota DPR mengatakan banyak lapangan pekerjaan, tapi Dan mereka nggak sesuai eh, dengan kompetensinya gitu ya. iya, artinya ini kesalahan dari anggota DPR itu sendiri juga. Kan desain dari pendidikan tinggi, desain dari apa namanya seperti BLK dan itu kan atas persetujuan dari kurikulum apa dan sebagainya yang akan dibuat oleh pendidikan tinggi dan itu kan sesuai dengan apa yang dirembuk sebagai mitra kerja dari DPR gitu. Artinya kalau seandainya ini fail ya itu fail juga dari anggota DPR tersebut begitu dari Iya. orang-orang Dan DPR kalau yang kita balik, bersangkutan. emangnya Wamen itu semua punya kompetensi yang sama dengan ketika dia jadi komisarisnya. Sama sekali tidak. Bahkan Ya. kemudian yang nonjok gitu Mas Hersu, eh, netizen mengatakan, kenapa dia harusnya lihat bagaimana wakil presiden pun tidak kompeten begitu. Iya, 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 Ini iya. aduh, Hmm. aduh ngaco banget. Jadi Iya, di iya. sini ya, misalnya saya bacakan Mas Irsu komentar terhadap yang bersangkutan ini ya, netizen mengatakan sama-sama inkompeten, udah nggak usah berisik. Jadi yang anggota DPR juga dikatakan dia inkompeten gitu. Jadi nggak usah berisik, nggak usah nuduh-nuduh. Hmm. Bukan masalah SDM Pak. Negara Konoha banyak aturan. Aku aja yang cuma lulusan SMP bisa kerja di Norwegia karena di sini nggak ada aturan seperti di Indo yang harus inilah itulah. Hmm. Iya, ini kan jadi aneh. Hmm. Di Indonesia mereka tidak kompeten yang lulusan SD dan SMP, begitu. Hmm. Tapi mereka sangat-sangat kompeten malah di luar negeri banyak sekali yang menampung mereka sebagai TKI dan TKW apa dan sebagainya. Ini kan aneh. Bahkan sekarang
satu kita banyak sekali diminta duta besar Jepang pun ketika udah kabur aja dulu itu dia malah mempromosikan Jepang sebagai tempat kabur aja dulu begitu kan. Walaupun belakangan ini ada banyak apa kejadian beberapa kejahatan yang terjadi di Jepang tapi mereka juga tidak memperingatkannya tidak begitu keras begitu karena itu kan hanya sebagian kecil Walaupun sekali ya dari walaupun ada ancaman kayaknya tanggal tahun 2026 ini akan terakhir gitu terima dari Indonesia ya. Itu juga harus dipertimbangkan tuh ya. Janganlah kalau udah ada kesempatan begitu, itu kan tempat kayak berakin tempat makan sendiri jadinya Mbak ya dan yang dampaknya orang betul. lain gitu. Mm-mm. Nah, yang lebih lucu Mm-mm. kalau ngomongin ada sarjana kan kemarin kita juga bahas bagaimana banyak sekali sarjana yang kemudian mengambil mengambil pekerjaan apa PPSU, pekerjaan di Jakarta itu, pegawai Iya. Mm-mm. ya, Iya. tukang Mm-mm. bersih jalanan kayak gitu itu kan banyak sarjana kan gitu. Betul. Ya, nah itu Betul, banyak sekali sarjana sampai Pramono Anung juga mengatakan demikian kan, walaupun mereka sarjana karena ini kualifikasinya adalah untuk SD SMP, mereka pun yang akan diambil ya ijazah itu saja. Tapi hmm, kan ini bukan soal ijazah, mereka akhirnya mengambil pekerjaan itu karena mereka harus hidup. Ini kan hmm, soal hidup gitu dan ya, menghidupi keluarganya. oke. Jadi, dan ini apa yang dikatakan oleh Mufti Anam ini memang benar banget gitu ya. Banyak sekali yang apa yang menyetujui begitu apa yang dikatakan oleh dia begitu bahwa ini. Jadi sebagai nyambi misalnya, ini saya baca dari Tribun News juga menganggapnya sebagai demikian nohok banget dan banyak sekali yang mendukung begitu Mas Hersu. Hmm, Di tengah ironi di tengah sulitnya cari kerja begitu malah mereka pamer gitu dengan apa pekerjaan baru yang disambi tapi gajinya luar biasa dan kemudian dengan tunjangan dengan segala apa namanya Marsesu fasilitas begitu hmm, ya. hmm, 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 Bahkan fasilitasnya tidak hanya si orang yang mendapatkan kerja, tapi dengan posisi ini kan istrinya, anaknya, dan semuanya begitu mendapatkan fasilitas tersebut juga. hmm, Ini harusnya peka sih pemerintahan dari Pak Prabowo ini. hmm, eh, Sayang sekali bahwa Pak Prabowo itu dianggap sebagai omon-omon gitu ya, makin hmm, omon-omon dan kemudian mengatakan efisien tapi tidak efisien hmm, soal PHK, tapi ternyata malah diisi oleh para relawannya, kroninya, relawan Pak Jokowi yang dianggap Pak Prabowo ini masih tunduk kepada Pak Jokowi, begitu ya. Apalagi sekarang dengan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan, ini ya banyak ya. sekali yang mengatakan jangan-jangan itu usulan dari Prabowo, ada yang mengatakan begitu. Walaupun karena Fadlizon belakangan ini gaduh begitu kan dianggap ini pasti cara jilatan dari Fadlizon. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa walaupun dijilat, kalau Pak Prabowo-nya nggak mau, ini kan mempermalukan Pak Prabowo sebetulnya. Hmm, Nah, hmm. kita masih menunggu. Apakah kemudian ada revisi lagi nih? Kalau Eh, ternyata ini dianggap gaduh, bisa jadi ada revisi juga. Kalau ya, ternyata Pak Prabowo ternyata belum menyetujui hal ini gitu. Tapi kalau seandainya berjalan begitu saja, berarti memang itu ya. keinginan juga dari Pak Prabowo. Oke, bagi kita omongin dua itu aja udah terlampau berat bisa bikin kepala pusing, bikin kepala pengen rasanya meledak, banyak yang marah tuh gara-gara ini semua ya. Siap. Iya, iya, Oke, iya. sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.